Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Oke, nggak terasa sekali liburannya sudah selesai dan sekarang kita harus masuk sekolah seperti biasanya walaupun masih dalam pembelajaran jarak jauh. Tapi itu semua tidak menghalangi semangat kita untuk tetap melakukan proses pembelajaran. Baik anak-anak, mungkin kalian belum mengenal ibu, maka pada kesempatan kali ini, Ibu ingin memperkenalkan diri secara singkat kepada kalian. Nama Ibu Niken Astri Danialita, biasa dipanggil Ibu Niken. Di semester 2 ini, kita akan bertemu di mata pelajaran Sejarah Peminatan. Untuk perkenalannya cukup di sini dulu aja ya. Nanti kalau ada yang ingin kalian tanyakan, bisa langsung personal chat ke Ibu. Dan nanti, seiring dengan berjalannya waktu, Ibu juga akan lebih mengenal kalian. Oke, Ibu juga ingin mengucapkan selamat tahun baru kepada kalian semua. Semoga di tahun ini kita bisa lebih baik dari tahun sebelumnya dan yang belum tercapai di tahun sebelumnya bisa tercapai di tahun ini. Amin. Oke. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita langsung aja masuk ke materinya dan kalian bisa simak penjelasannya berikut ini. Organisasi-organisasi regional dan global. Tujuan dari pembelajaran kali ini, peserta didik dapat menganalisis sejarah organisasi regional dan global dan pengaruhnya terhadap bangsa Indonesia, dan merekonstruksi tentang sejarah organisasi regional dan global, serta pengaruhnya terhadap bangsa Indonesia, dan menyajikannya dalam bentuk tulisan dan atau media lainnya. Yang pertama ada Pakta Warsawa. Pakta Warsawa adalah aliansi militer negara-negara blok timur di Eropa Timur yang dirancang oleh Nikita Khrushchev pada tahun 1955 dan ditandatangani di Warsawa pada 14 Mei 1955. Anggotanya meliputi 8 negara, yaitu Uni Soviet, Bulgaria, Rumania, Jerman Timur, Hungaria, Polandia, dan Cekoslowakia. Tujuannya, organisasi ini terhadap potensi ancaman dari aliansi militer blok barat, yaitu NATO yang sudah terbentuk lebih dulu pada tahun 1949. Strateginya secara ideologis, Uni Soviet merebut hak untuk mendefinisikan sosialisme dan komunisme dan bertindak sebagai pemimpin gerakan sosialis global. Secara geostrategis, Uni Soviet termotivasi untuk mencegah wilayahnya diinvasi oleh kekuatan Eropa Barat, seperti yang dilakukan oleh Nazi Jerman pada tahun 1941. Runtuhnya Pakta Warsawa adalah karena dukungan rakyat di tiap-tiap negara anggotanya kecil sekali. Berkuasanya orang-orang non-komunisme di negara-negara anggota Uni Soviet membuat pengaruh pakta ini semakin melemah. Banyak musuh dari dalam organisasi itu sendiri. Moskow meninggalkan fakta tersebut, semakin kuatnya gerakan solidaritas di Polandia, runtuhnya tembok Berlin pada tahun 1989, tersingkirnya Partai Komunis Cekoslowakia, jatuhnya pemimpin komunis Bulgaria Todor Zhivkov, jatuhnya pemimpin komunis Rumania Nicolae Ceausescu, lemahnya koordinasi dan kesatuan di antara negara-negara komunis, republik-republik yang membentuk Uni Soviet menuntut hak untuk memisahkan diri. Kemudian ada APEC, Asia Pacific Economic Corporation, merupakan organisasi negara-negara di Asia Pasifik yang didirikan pada 1989 guna mengukuhkan pertumbuhan ekonomi dan mempererat komunitas negara-negara Asia Pasifik. Ada 21 negara yang tergabung dalam
organisasi tersebut, salah satunya Indonesia. Tujuannya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi demi kesejahteraan bersama di Asia Pasifik, mendorong dan memfasilitasi perdagangan dan investasi yang lebih bebas dan terbuka di kawasan. Selain itu, meningkatkan kerjasama pengembangan kapasitas ekonomi anggota dengan target tahun 2010 untuk ekonomi negara maju dan tahun 2020 untuk ekonomi negara berkembang. Mempererat hubungan sesama negara anggota untuk memperjuangkan kepentingan ekonomi bersama pada forum internasional, mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kemakmuran di kawasan Asia Pasifik. Prinsip konsensus memiliki arti bahwa semua keputusan di APEC harus bermanfaat dan disepakati oleh 21 ekonomi anggota. Prinsip voluntary and non-binding berarti kesepakatan dilakukan secara sukarela dan tidak mengikat. Kemudian prinsip concerted unilateralism berarti keputusan dilakukan secara bersama-sama sesuai dengan kemampuan tiap-tiap negara ekonomi anggota tanpa syarat resiprositas. Prinsip differentiated time frame bahwa negara ekonomi anggota maju diharapkan melakukan liberalisasi terlebih dahulu. Kemudian ada MEE. Pada tahun 1951, Prancis, Jerman Barat, Belanda, Belgia, Luxembourg, dan Italia atau The Six Stage menandatangani perjanjian pendirian pasar bersama batu bara dan baja Eropa atau Europe Coal and Steel Community. Pada tanggal 1 Januari 1958 melalui perjanjian Maastricht tahun 1993, MEE atau EEC berganti nama menjadi Europe Community atau EC atau Masyarakat Eropa. Melalui perjanjian Lisbon tahun 2009, tujuan MEE mewujudkan integrasi Eropa dengan cara menjalin kerjasama ekonomi, memperbaiki taraf hidup dan memperluas lapangan kerja, memajukan perdagangan dan menjamin adanya persaingan bebas serta keseimbangan perdagangan antar negara anggota. Menghapus semua rintangan yang menghambat perdagangan internasional, memperluas hubungan dengan negara-negara lain selain anggota MEE. Struktur organisasi Majelis Umum atau Dewan Eropa, Dewan Menteri, Badan Pengurus Harian atau Komisi, dan Mahkamah Peradilan. Kemudian ada NAFTA, North American Free Trade Agreement atau Perjanjian Perdagangan Amerika Utara. Ini terbentuk hasil dari keinginan 3 negara untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas di kawasan Amerika Utara. NAFTA bermarkas di Washington DC, Ottawa, dan Mexico City, dan sebagai zona wilayah perdagangan bebas terbesar kedua sedunia, setelah European Economic Area, dengan konsumen sebanyak 365 juta jiwa di ketiga negara tersebut. Tujuannya langsung ke NAFTA, Central America Free Trade Agreement Dominican Republic atau Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Tengah Republik Dominika adalah perjanjian perdagangan bebas Amerika Tengah Republik Dominika yang disetujui antara tahun 2003 dan 2004. Hampir semua produk ekspor Amerika Tengah ke Amerika Serikat telah bebas tarif sejak Caribbean Basin Initiative pertama kali diberlakukan pada tahun 1984. Kemudian ada GATT, organisasi yang dibentuk pada tahun 1947 di Jenewa, Swiss, mengurusi perjanjian umum tentang tarif dan perdagangan. Pada April 1994,
Dalam sidang terakhirnya di Marrakesh, Maroko, GATT berubah menjadi WTO. WTO diberlakukan secara resmi mulai tanggal 1 Januari 1995. Indonesia sendiri telah bergabung menjadi peserta GATT sejak tanggal 24 Februari 1950. Ini ada tujuan dan prinsipnya ya. Kemudian ada OPEC, Organization of the Petroleum Exporting Country, atau Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak Bumi, adalah organisasi yang bertujuan menegosiasikan masalah-masalah mengenai produk, harga, dan hak konsesi minyak bumi dengan perusahaan-perusahaan minyak. Pada tanggal 14 September 1960, dipicu oleh ketidakstabilannya harga minyak internasional, membuat 5 negara yaitu Iran, Irak, Kuwait, Arab Saudi, dan Venezuela mendirikan OPEC di Baghdad, Irak. Sejak tahun 1965, OPEC bermarkas di Wina, Australia. Ini ada eksistensi di bidang ekonomi, bidang politik, dan kemudian Indonesia keluar dari OPEC. Pada Mei 2008, Indonesia mengumumkan bahwa mereka telah mengajukan surat untuk keluar dari keanggotaan OPEC karena Indonesia telah berubah menjadi negara importir minyak sejak 2003. Kemudian ada WTO, World Trade Organization, adalah organisasi perdagangan dunia didirikan berawal dari putaran Uruguay 1986 sampai 1994 serta perundingan-perundingan sebelumnya yang semuanya di bawah GATT. Dengan kata lain, WTO merupakan kelanjutan dari GATT yang didirikan tahun 1947. WTO saat ini terdiri dari 160 negara anggota dengan 24 negara pengamat dan bermarkas di Jenewa, Swiss. Ini adalah tujuannya. Kemudian ini ada struktur organisasinya. Indonesia dan WTO. Isu-isu konkret dalam WTO yang juga menjadi perjuangan Indonesia adalah sebagai berikut. Perundingan di bidang pertanian, tuntutan liberalisasi pertanian yang diusung WTO mengharuskan adanya penghapusan subsidi di domestik, penghapusan subsidi ekspor, dan peningkatan akses pasar melalui penurunan tarif, dan lain sebagainya. Baik anak-anak, itu tadi materi kita hari ini. Untuk video pembelajarannya cukup sampai di sini. Mengenai tugas dan lain-lain kita bahas di grup WhatsApp. Terima kasih sudah menyimak video ini, semoga bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.